Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Rumah Dikirim ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait standar akreditasi klinik khususnya pada poin TKK2, yaitu tata kelola sumber daya manusia. Oke, jadi khusus pada standar 1.2 kita concern terhadap sumber daya manusia ya teman-teman. Oke, langsung masuk ke EP-nya. EP yang pertama adalah terdapat dokumen perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan. Yang kedua, melakukan wawancara kepada pimpinan klinik tentang proses perencanaan kebutuhan. Oke, untuk yang pertama ini adalah terdapat dokumen perencanaan kebutuhan tenaga. Silakan teman-teman bisa mengikuti dari rumah sakit ya. Ini jadi jangan hanya langsung dokumen perencanaannya aja mengenai, tapi juga buat dulu panduannya atau SOP-nya. Nah, ini cukup bagus rumah sakit RSUD M Natsir ya. Jadi yang dimaksud perencanaan kebutuhan tenaga itu adalah seperti ini teman-teman. Latar belakangnya seperti mengikuti dari visi misi rumah sakit atau kliniknya, lalu juga berkaitan dengan inovasi, itu juga bisa, atau juga bisa dari standar ya, standar yang diharapkan gitu. Nah, ini contohnya seperti ini, penetapan jumlah. Nah, ini tadi ada 5 ya, bisa dari visi misi, banyaknya pasien, lalu layanan diagnostik yang disediakan, volume pasien, dan juga peralatan medis yang disiapkan gitu. Jadi semakin besar kliniknya, maka perhitungan jumlah stafnya semakin kompleks gitu. Nah, ini cukup lengkap dan cukup mudah dimengerti gitu. Misalnya di sini khusus dari pasien, karena klinik itu rata-rata rawat jalan ya, ini juga bisa langsung diikutin aja teman-teman. Ini sudah ada rumusnya, jadi tinggal disesuaikan dengan kondisi kliniknya. Gitu. Oke, nah hasil akhirnya tuh nanti seperti ini. Oke, ini juga ada admin, rekam medis, juga lumayan lengkap nih. Tadi perawat, lab juga ada. Ini sepertinya gizi bahkan ada, mungkin kalau di klinik tidak ada yang gizi ya. Gitu. Nah, ini bisa diikuti dan lanjut. Poin kedua, jadi setelah nanti teman-teman tunjukkan panduannya, bisa langsung melakukan wawancara dengan pimpinan klinik. Nah, pastikan pimpinan klinik itu mengetahui isi dari panduan yang sudah dibuat. Poin pentingnya sih tadi 5. Kita penentuan kebutuhan sumber daya itu berdasarkan apa? Biasanya visi misi, jumlah pasien, jumlah alat medis. Nah, yang tadi ada 5 poin itu. Yang penting sih di situ. Lalu yang selanjutnya adalah tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbarui secara berkala. Nah, untuk file kepegawaian sendiri itu sebenarnya gampang sih teman-teman. Seperti ini. Jadi biasanya ada KTP, KK pekerja, jasa terakhir ya, transip nilai, STR, SIP, buku rekening, fotokopi kartu nikah, fotokopi kontrak kerja. Biasanya seperti ini. Nah, setiap pegawai pastikan punya dokumennya. Biasanya sih kalau sekarang sudah soft copy ya, tidak perlu lagi hard copy lagi. Tapi misalnya untuk jaga-jaga, hard copy juga disiapkan, itu tidak masalah. Gitu. Oke, inilah disebut dokumen kepegawaian ya. Lalu selanjutnya itu adalah kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Oke. Nah, sebelum teman-teman buat mengevaluasi kinerja, pastikan buat dulu SOP-nya ataupun SK-nya. SOP-nya tentang apa? Yaitu tentang penilaian kinerja gitu. Kenapa? Karena sebelum kita melaksanakan, ada baiknya selalu kita punya dasar hukumnya atau landasannya itu apa. Nah, landasannya itu adalah dari SOP ataupun dari SK atau dari panduan gitu. Oke, nah hasil penilaian kinerja ini sebenarnya banyak ya bentuknya ya. Itu tuh bisa contek nih dari klinik mana ya. Ini lumayan bagus. Jadi untuk penilaian kinerja itu ditentukan dari disiplin, umum, dan teknikal, juga SP, surat peringatan gitu. Nah, di disiplin ini banyak poinnya, yaitu kehadiran, seragam, kebersihan. Oke, kalau yang untuk poin umum ini juga lumayan ya, ini berkaitan dengan kegiatan operasionalnya.
biasanya berkaitan dengan skill, integritas, kerjasama dengan tim, atasan, orientasi pelayanan, orientasi terhadap target kinerja, inisiatif dan kreatif, profesional, kemampuan menganalisa, dan juga organization awareness. Nah, ini lumayan banyak terkait dengan soft skillnya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan skillnya, yaitu skill trustnya itu finansial, kemampuan administrasi, kemampuan aset, itu biasanya mampu mengoperasikan aset dengan baik, mampu memaintain aset dengan baik. Dan terakhir ada SP, surat peringatan pernah dapat SP atau tidak. Nah, ini dari berbagai macam penilaian nanti akan ada poin akhirnya yaitu 8,74. Nah, ini kalau di klinik cocok sekali sih seperti ini gitu. Teman-teman bisa mencontek dari klinik Trio Husada nih, lumayan. Oke, lanjut ya. Melakukan wawancara terhadap pimpinan dan staf klinik untuk memastikan dilaksanakan proses. Nah, ini pastikan ketika diwawancara pimpinannya atau stafnya tahu bagaimana proses penilaian kinerjanya. Jangan sampai ditanya malah tidak tahu. Nah, untuk pelaksanaan penilaian kinerja itu bisa ditentukan setahun 2 kali atau setahun sekali. Ditentukan dengan SOP-nya seperti apa. Biasanya sih tiap semester, bagus-bagus lagi tiap triwulan gitu. Makanya si pekerjanya itu wajib tahu hasilnya gitu. Jangan sampai pimpinan hanya melaksanakan evaluasi secara mandiri tapi hasilnya tidak diberikan kepada staf. Ada baiknya setelah dinilai lalu diinformasikan hasilnya kepada staf agar baik pimpinan klinik maupun staf sama-sama tahu bagaimana nilai. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.